在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Pil lightning, fenomena aneh yang tiba-tiba muncul di langit ini juga membuat khawatir Sukian dan yang lainnya. Segera, putaran suara deras bergema di langit, banyak sosok melintas dan muncul sebelum melayang di udara, wajah mereka serius saat mereka melihat awan gelap yang menembus langit. Pil lightning, Sukian tetap tergantung di langit, ekspresinya serius saat dia melihat petir seperti ular perak yang berkeliaran di dalam awan gelap sebelum perlahan berbicara dengan suara yang dalam. Dokter peri kecil dan Ziyan berdiri di langit kosong di samping Sukian, bahkan hati mereka merasa takut menghadapi tekanan alami ini. Semua sesepuh, dengarkan, mulailah menempatkan formasi di Akademi Dalam, bertindak segera jika pil lightning jatuh ke Inner Academy. Awan gelap tebal di langit sepertinya menutupi setengah dari Akademi Dalam. Melihat ini, Sukian akhirnya berteriak dengan wajah serius. Iya Pak, tak satu pun dari banyak tetua Akademi Dalam yang berani meremehkan perintah yang diberikan oleh Sukian. Mereka segera menjawab dalam persatuan sebelum bergegas ke bawah dan menyebarkan diri mereka ke seluruh penjuru Akademi Dalam. Doki yang kuat melonjak keluar dari tubuh mereka dan segera mulai bertindak bersama satu sama lain. Semua siswa Akademi Dalam harus segera kembali ke asrama mereka, jangan berkeliaran di sekitar tempat ini. Sukian masih agak khawatir setelah melihat banyak sesepuh mematuhi perintahnya. Dia akhirnya menoleh dan berteriak ke Akademi Dalam. Melihat wajah tua Sukian yang serius, para siswa hanya bisa dengan patuh kembali ke asrama mereka meskipun cukup banyak dari mereka yang merasa ingin tahu tentang perubahan yang tidak biasa di langit. Setelah itu, mereka berdiri di pintu masuk asrama mereka dan mengamati langit dengan cermat. Ketika beberapa pil obat tingkat tinggi lahir, kekuatan yang kuat memicu fluktuasi di alam dan pil lightning akhirnya muncul. Saya yang dulu telah melihat pil lightning 2 kali dalam hidup saya. Suatu ketika saya berlatih di Central Plains ketika saya masih muda. Saya melihat alkemis tingkat 7 sedang memurnikan pil obat. Akhirnya, langit dipenuhi petir redup saat pil itu terbentuk. Kedua kalinya sekarang, apalagi, pil lightning yang telah dimulai Xiaoyan bahkan lebih kuat dari alkemis tingkat 7 saat itu. Sukian akhirnya menghela nafas sedikit setelah memberi perintah. Dia mengangkat kepalanya, dan melihat lapisan awan gelap yang berulang kali mengeluarkan suara gemuruh sebelum berbicara perlahan. Elder pertama, menurut pendapatmu, bisakah Xiaoyan menerima pil lightning ini? Mata cantik Little Fairy Doctor melirik pria muda berjubah hitam yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di platform batu sebelum dia tanpa sadar bertanya dengan cara yang agak khawatir. Sukian juga sedikit ragu saat mendengar ini. Segera, dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, saya juga tidak yakin tentang ini. Bagaimanapun, jumlah pil lightning yang telah saya saksikan terbatas. Namun, selama pil lightning yang saya lihat saat itu, sang alkemis telah mengundang 3 ahli dengan kekuatan bintang 3 Dozong untuk memblokirnya. Pil lightning of Xiaoyan kali ini jelas lebih kuat. Dengan kekuatannya sendiri, mungkin akan ada beberapa kesulitan. Dokter peri kecil mengencangkan tangannya sedikit saat dia mengangguk dengan tenang. Doki yang agung di dalam tubuhnya mulai mengalir dengan tenang. Dia sudah memutuskan untuk segera campur tangan jika Xiaoyan menunjukkan tanda-tanda tidak dapat bertahan. Awasi dia baik-baik. Kami berdua akan turun tangan jika terjadi kesalahan. Meskipun saya tidak tahu apakah saya dapat memblokir pil lightning, saya akan, paling tidak, dapat berbagi sejumlah besar beban Xiaoyan. Sukian juga menghela nafas dan berbicara. Dokter peri kecil menurunkan dagu seputih saljunya dan berkata, kita akan menyusahkan tetua pertama. Saat mereka berdua sedang bercakap-cakap, awan gelap di langit menjadi lebih tebal. Dari kejauhan, mereka tampak akan menyentuh tanah, menyebabkan seseorang merasakan tekanan yang sangat besar. Dari pandangan orang-orang di dalam Akademi Dalam di bawah, bagian atas kepala Xiaoyan saat ini dipenuhi dengan lapisan awan gelap. Petir berwarna perak mengalir di seluruh bagian dalam awan. Mereka sesekali akan bertabrakan dan suara guntur yang keras akan meletus.
Kekuatan surgawi itu menyebabkan hati seseorang panik. Oleh karena itu, semua siswa dan bahkan beberapa sesepuh mengagumi Xiao Yan karena bisa tetap tenang saat dia berdiri di atas panggung batu dalam menghadapi situasi ini. Cila, cahaya perak tebal di lengan meluncur turun dari awan gelap di langit, cahayanya begitu menyilaukan hingga menyebabkan langit gelap menyala. Xiao Yan di platform batu mengangkat kepalanya dan menyaksikan awan gelap tebal dalam jarak dekat, petir yang berputar di dalam tampaknya meledakkan telinganya, menyebabkan sensasi dering ditransmisikan dari gendang telinganya. Apakah ini pil lightning? Xiao Yan menatap tajam ke arah petir seperti ular perak yang mengalir di dalam awan gelap, dia merasakan energi yang sangat besar yang terkandung di dalamnya, kejutan dan sedikit panas melintas di matanya. Harapan terbesar dari banyak alkemis yang tak terhitung jumlahnya adalah untuk bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi yang bisa memanggil pil lightning. Dari cara mereka melihatnya, ini adalah semacam kehormatan besar. Itu sama untuk Xiao Yan, dia dengan jelas mengingat bahwa bahkan ketika Yao Lao bertindak untuk memperbaiki pil roh tanah saat itu, dia tidak menimbulkan pemandangan yang begitu menakutkan. Sepertinya Yao Lao akan merasa bersyukur jika dia mengetahui adegan ini hari ini. Guru, Anda menyebutkan saat itu bahwa jika murid ini mampu memperbaiki pil obat yang bisa memanggil petir pil, murid ini sudah mencapai kualifikasi untuk lulus. Sayangnya, Anda tidak dapat menyaksikan sendiri adegan ini. Petir berwarna perak berulang kali melintas di mata hitam gelap Xiao Yan. Tangannya dengan lembut mengusap segel api di dahinya saat dia dengan lembut bergumam. Bang, petir berwarna perak mulai berpotongan satu sama lain, menjadi lebih intens. Pada akhirnya, atmosfer seluruh langit menjadi sangat bertekanan. Sekitar 10 detik kemudian, awan gelap tiba-tiba terbelah menjadi garis retakan. Segera, petir perak selebar setengah kaki membawa suara keras, yang bergema di langit, saat itu melesat keluar dari awan gelap seperti ular piton besar berwarna perak. Sasarannya secara mengejutkan adalah pil obat ungu merah di depan Xiao Yan di platform batu. Sebuah kehikmatan juga melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat kilat perak tiba-tiba bergerak, dia mengepalkan tangannya dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul. 6 penguasa mengalir tubuh bersama. Teriakan rendah terdengar dan sosok penguasa tiba-tiba muncul dengan cara yang padat. Dalam 2 hingga 3 napas, mereka berubah menjadi lapisan sosok penguasa yang begitu padat sehingga angin tidak bisa melewatinya. Mereka juga melilit tubuh Xiao Yan. Bang! Petir perak tiba-tiba, meskipun itu sedikit melemah oleh tanda spasial yang mengelilingi platform batu, itu masih membawa kekuatan alami yang dengan keras menghantam sosok penguasa. Suara keras segera bergema di langit. Baut petir kecil yang tak terhitung jumlahnya diarahkan oleh sosok penguasa saat petir ganas itu tiba. Mereka seperti ular perak kecil yang sangat padat yang terlempar ke seluruh platform batu. Kaging Flame. Sosok penguasa menumpuk lapis demi lapis, tampak tak berujung saat menerima petir perak. Sesaat kemudian, teriakan rendah terdengar dan sepasang penguasa besar bersinar tiba-tiba saling bersilangan sebelum segera menembak dan bertabrakan dengan keras dengan petir perak, menghancurkan yang terakhir. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah mematahkan sambaran petir yang ganas dengan satu serangan. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa sebelum memasukkan Heavy Swan Ruler ke tanah. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak, lanjutkan. Karena provokasi Xiao Yan, masa awan hitam mulai berputar lebih keras. Sesaat kemudian, suara "Cila" sekali lagi terdengar. Petir berwarna perak yang setidaknya berukuran 2 kali lipat dari yang sebelumnya sekali lagi melesat keluar dari dalam awan hitam. Haha, mata panas Xiao Yan menatap petir berwarna perak yang melintas di langit. Dia segera tertawa terbahak-bahak saat kedua tangannya membentuk segel seperti kilat. Buka segel gunung, hancurkan. Sidik tangan energi yang sangat besar muncul di depan Xiao Yan. Dalam sekejap, itu melesat dan akhirnya bertemu dengan petir yang sangat besar tanpa menyusut kembali di depan tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Bang! Sidik jari energi bertabrakan dengan petir yang sangat besar dengan keras. Kilatan perak yang sangat besar meledak seperti kembang api di langit. Detik berikutnya, segel tangan energi dengan cepat menjadi pucat. Petir perak yang menjadi jauh lebih gelap masih terus menuju Xiao Yan dengan cara yang sangat keras kepala. Sungguh layak untuk kekuatan alam, namun, saya ingin melihat berapa kali Anda bisa menolak.
Kejutan melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir perak itu dengan paksa menghancurkan segel gunung terbuka, dia segera tertawa dan segel tangannya sekali lagi dibentuk. Segel tangan energi besar lainnya muncul ketika segel di tangannya berubah, itu secara terang-terangan bertabrakan dengan sisa petir, akhirnya, keduanya musnah di tengah ledakan yang menggelegar. Tak terhitung banyaknya orang di akademi dalam tercengang saat melihat Xiao Yan dengan paksa menghancurkan dua petir, ada juga kegembiraan yang sulit mereka tekan bersamaan dengan keterkejutan mereka, melawan kekuatan alam dengan kekuatan sendiri. Prestasi ini menyebabkan semua pria merasakan darah mereka mendidih, apalagi para siswa yang masih muda ini. Bang, 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 hancurnya dua petir perak oleh Xiao Yan tampaknya telah menyebabkan awan gelap menjadi semakin marah. Segera, cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya melintas saat banyak sambaran petir seperti ular perak menerobos pengekangan awan gelap dan dengan keras menghantam Xiao Yan di platform batu satu demi satu. Panas liar melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat petir perak padat yang jatuh dari langit. Pengalamannya bertahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang keren, namun, itu mungkin karena dia akan segera pergi. Tetapi saat ini dia tampak sangat sombong, harus dikatakan bahwa hanya Xiao Yan saat ini yang memiliki sikap yang benar-benar milik seseorang dari kelompok usianya. Orang muda harus berani dan mau bertarung, dia berani menghadapi bahkan alam itu sendiri. Api hijau giok naik di sekitar tubuh Xiao Yan saat dia mengangkat kepalanya dan tertawa liar, tawanya seperti petir yang bergema tanpa henti di seluruh akademi dalam. Dia dengan liar mengepakkan lengan bajunya saat banyak pilar douki setinggi 10 kaki ditembak dari tubuhnya dan bertemu dengan petir perak yang menembus langit tanpa rasa takut. Bang, 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 ledakan yang keras dan menggelegar berulang kali meletus di langit, setiap kali meletus, riak lain akan muncul di langit. Petir perak di langit turun dari segala arah, cara seperti hari kiamat ini menyebabkan relung jiwa yang dalam memancarkan rasa takut. Setelah bertarung langsung dengan petir perak untuk puluhan pertukaran, Xiao Yan di platform batu mulai secara bertahap mengungkapkan ekspresi pucat di wajahnya, jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya, meskipun demikian, panas liar di matanya tidak sedikit pun melemah. Banyak kekuatan petir yang mematikan dengan cepat mengalir di dalam tubuh Xiao Yan, menyebabkan dia merasa kekurangan kekuatan, dia berangsur-angsur dirugikan selama perlawanannya. Pembalasan Xiao Yan perlahan melemah, namun, pil lightning menjadi lebih ganas, momentum itu seolah-olah tidak akan pernah menyerah jika tidak menghancurkan pil obat. Bang! Cahaya perak menerangi seluruh tempat saat pil lightning berwarna perak selebar 5 kaki sekali lagi ditembak jatuh dari awan gelap. Ekspresi Sukian dan dokter peri kecil berubah sedikit saat mereka merasakan kekuatan petir perak ini, tubuh mereka bergerak dan baru saja akan melakukan penyelamatan ketika tawa keras Xiao Yan sekali lagi ditransmisikan dari platform batu. Boneka iblis bumi muncul. Sosok berwarna perak muncul entah dari mana di depan Xiao Yan saat tawa nyaringnya terdengar, tinjunya segera dikepalkan dan dilempar tanpa skill mewah. Petir itu pecah saat tinju terlempar keluar. Keheningan merasuki langit, banyak tatapan tertegun memadat. Boneka setan bumi mengungkap kekuatannya. Sosok manusia berwarna perak, yang tiba-tiba muncul, menarik perhatian semua orang, pukulan yang mengalahkan sambaran petir yang begitu kuat. Kemungkinan besar bahkan elit biasa Douzong akan kesulitan mencapai ini. Sukian dan dokter peri kecil adalah yang tercepat untuk pulih dari keheningan yang meresap, tatapan mereka terfokus pada sosok manusia dengan cahaya perak yang menyilaukan di dalam petir. Mereka akhirnya sedikit cemberut beberapa saat kemudian, ini karena mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat merasakan aura sosok itu. Paling-paling, mereka bisa merasakan kekuatan ekstrim di dalamnya. Meskipun kekuatan ini sangat kuat, itu mengungkapkan beberapa kekakuan padanya, tampak seolah-olah telah kehilangan kecerdasannya. Ini adalah, tatapan Sukian menatap tajam ke sosok manusia berwarna perak, sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, ini yang disebut boneka setan langit. Xiao Yan benar-benar memperbaikinya. Cahaya aneh juga berkedip di mata cantik dokter peri kecil, dia mengangguk sedikit dan dengan lembut berkata, namun, dari teriakan Xiao Yan sebelumnya, itu tidak tampak seperti boneka setan langit, tapi boneka setan bumi. Saya juga pernah membaca puppet skill itu, wayang dibagi menjadi 3 kategori, langit, bumi, dan manusia,
sepertinya boneka Xiaoyan yang dimurnikan adalah kelas bumi. Su Qian merenung sejenak sebelum berbicara dengan sedikit perubahan dalam ekspresinya. Tidak disangka hanya kategori bumi yang sudah begitu kuat. Seberapa kuat kategori tertinggi, boneka setan langit? Jangan bilang padaku bahwa itu bisa melawan elit Douzun. Dokter peri kecil menggelengkan kepalanya, matanya yang cantik memperhatikan sosok berwarna perak saat dia berkata, dengan bantuan boneka ini, sepertinya kita tidak perlu campur tangan. Melihat kekuatannya, boneka ini setidaknya harus berada di sekitar bintang Douzong bintang 5, seharusnya tidak menjadi masalah berurusan dengan pil lightning yang lebih dari setengah selesai. Su Qian juga mengangguk dan setuju dengannya. Xiaoyan duduk di platform batu sementara dokter peri kecil dan Su Qian sedang bercakap-cakap. Dia mengusap jejak darah di sudut mulutnya sambil menghembuskan nafas kasar. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah untuk secara paksa menerima begitu banyak pil lightning, kecuali dia menggunakan Angry Buddha Lotus Flame, kemungkinan dia tidak akan bisa menahan semuanya. Xiaoyan merasakan kekuatan petir yang kacau secara acak bergoyang di dalam tubuhnya saat dia duduk di atas meja batu yang sedingin es. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak beberapa kali, energi sialan ini telah memasuki tubuhnya ketika dia melakukan kontak dengan dokinya sebelumnya, namun, beruntung bagian dalam tubuhnya dilindungi oleh api surgawi, karenanya, mereka tidak menimbulkan banyak kerugian, namun demikian, efek mati rasa khusus dari kekuatan petir masih menyebabkan Xiaoyan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya kekurangan kekuatan, bahkan sirkulasi dokinya menjadi jauh lebih melelahkan. Xiaoyan mengatupkan giginya dan dengan paksa duduk bersila, dia mengangkat wajahnya yang agak pucat dan melihat awan hitam di langit. Cahaya perak menyala di awan gelap saat gemuruh guntur perlahan menyebar, menyebabkan pikiran seseorang menjadi tidak nyaman. Pil lightning sialan ini seharusnya sudah hampir berakhir, kan? Selama aku bertahan beberapa putaran lagi, aku akan berhasil menahannya. Xiaoyan menarik sudut mulutnya sambil perlahan-lahan merentangkan tangannya. Pil obat ungu merah seukuran ibu jari memantulkan kilau seperti setan di bawah kilatan perak. Xiaoyan bisa merasakan kekuatan hidup yang agung dan misterius di dalam pil obat ini. Hal kecil, aku telah menderita cukup banyak kesulitan untukmu. Xiaoyan tertawa getir dan bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat pil tulang darah jiwa surga ini. Bang! Sementara Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri, lapisan awan sekali lagi bergolak di langit, suara guntur yang keras meledak. Apakah akan datang lagi? Alis Xiaoyan sedikit merajut saat ia merasakan petir megah yang cepat menggumpal di dalam lapisan awan. Cila! Pilar besar berwarna perak tiba-tiba menerobos batasan lapisan awan, cahaya yang menyilaukan, pada saat itu, menyebabkan akademi dalam yang gelap muncul seperti saat siang hari. Kekuatan petir yang terkandung dalam petir berwarna perak yang sangat besar ini bahkan lebih menakutkan dari waktu sebelumnya. Menurut perkiraan Xiaoyan, akan sulit jika penatua pertama Su Qian menerima serangan ini dengan paksa. Pil lightning ini memang menakutkan, selain itu, ini hanya pil lightning yang dibentuk oleh pil obat tingkat 7, jika itu adalah tingkat 8 setelahnya atau bahkan tingkat 9, pil lightning semacam itu akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia, bukan? Su Qian berdiri di langit dan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, itu bertahan di langit sebelum menggunakan posisi seperti meteorit yang jatuh untuk menghancurkan, dia akhirnya tanpa sadar mengeluarkan seruan. Dokter peri kecil mengangguk sedikit, matanya yang cantik terpaku pada petir besar berwarna perak, kekuatan petir yang terkandung di dalamnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Boneka iblis bumi, pergi. Xiaoyan melihat petir berwarna perak yang sangat besar, yang mencapai dalam sekejap, sebelum teriakan pelan keluar dari mulutnya. Bang! Teriakan Xiaoyan baru saja terdengar saat lutut boneka setan bumi sedikit menekuk, tiba-tiba, sosok itu seperti anak panah yang membara, meminjam tenaga penggerak dari seutas tali saat melesat ke arah petir berwarna perak yang sangat besar itu dengan keras. Akademi dalam segera mengeluarkan banyak seruan ketika mereka melihat bahwa boneka iblis bumi telah memilih tabrakan langsung ini. Dengan kecepatan boneka iblis bumi, itu muncul di bawah sambaran petir yang sangat besar dalam sekejap mata, tinjunya sekali lagi dikencangkan, dan energi berwarna merah menyala mengalir dari monster core di tubuhnya, akhirnya, energi dengan cepat membungkus tangannya, menyebabkannya tampak seperti nyala api. Bang!
Boneka iblis bumi mengepalkan tinjunya dengan erat dan sekali lagi meluncurkan pukulan biasa tanpa ragu-ragu. Suara ledakan sonik yang tajam segera muncul di udara saat pukulan itu dilemparkan, banyak riak angin yang menakutkan dengan cepat menyebar seperti gelombang air dari permukaan kepalan tangan. Ledakan, tinju yang berisi kekuatan menakutkan mendarat di petir besar berwarna perak, saat ini, petir memadat karenanya, setelah itu, sebuah ledakan, yang tampaknya telah meledak jauh di dalam roh semua orang, terdengar sebelum menyebar ke seluruh langit dengan cara yang menggugah jiwa. Petir perak yang sangat besar perlahan runtuh di depan banyak tatapan tercengang, mereka yang memiliki mata tajam menemukan bahwa retakan spasial hitam-hitam seperti jaring laba-laba telah muncul di tempat tinju boneka iblis bumi mendarat, mereka tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Sementara petir runtuh, boneka iblis bumi juga dihancurkan dengan keras dari langit dengan kekuatan yang sangat besar itu menabrak akademi dalam dengan suara tanah yang bergetar, namun, segera setelah itu, tubuh perak boneka iblis bumi sekali lagi terbang sebelum seseorang bisa pergi dan menyelidikinya, itu ditangguhkan di atas platform batu, membentuk dinding pertahanan manusia di depan Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega saat melihat boneka iblis bumi menerima petir yang sangat besar dengan gagah berani, tatapannya menyapu tubuhnya hanya agar matanya segera menyipit. Pada saat ini, seluruh tubuh boneka iblis bumi memancarkan cahaya perak, sepertinya ada kilat samar berkedip di bawah cahaya perak ini, cahaya berwarna perak itu sangat murni, tapi Xiaoyan dengan jelas mengingat bahwa permukaan tubuh boneka itu masih mengandung beberapa bintik belang ketika dia memperbaikinya. Kekuatan petir perak itu tampaknya tanpa disadari telah mengekspos beberapa kotoran berbintik-bintik di dalam tubuh boneka iblis bumi. Kehalusan wayang menggunakan warnanya untuk mengidentifikasi kategorinya, semakin murni warnanya, semakin kuat kekuatan aslinya, jika ada klasifikasi dalam kategori yang sama, boneka iblis bumi ketika baru saja berhasil disempurnakan saat itu dapat, paling banyak, dianggap di tingkat menengah. Namun, setelah disempurnakan dengan kekuatan petir, secara bertahap ia maju ke tingkat yang lebih tinggi. Hal ini tampaknya sangat bagus. Sudut mulut Xiaoyan perlahan diangkat menjadi busur, dia mengangkat kepalanya dan melihat petir di awan gelap dengan mata panas, dia bertanya-tanya apakah boneka iblis bumi akan dapat mencapai puncak level tinggi jika menerima semuanya. Pikiran Xiaoyan ini baru saja muncul ketika perak bersinar di langit berkedip sekali lagi. Melihat ini, Xiaoyan tertawa dan berkata, terus serang. Mendengar perintah Xiaoyan, boneka iblis bumi tidak ragu sedikit pun, ia sekali lagi menembakkan tubuhnya ke udara, berhenti di langit, dan dengan keras melayangkan pukulan, bertabrakan langsung dengan petir perak. Bang, 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 suara petir yang meledak berulang kali bergema di langit, cahaya perak yang dipancarkan dari tubuh sosok berwarna perak itu, bagaimanapun, tumbuh semakin cerah di depan tatapan tertegun. Tabrakan terus-menerus semacam ini berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih, kekuatan petir di dalam lapisan awan gelap di langit sangat berkurang, awan gelap perlahan berhenti berputar, warnanya juga perlahan menjadi lebih pucat, jelas pil lightning ini sudah berakhir. Mengikuti pucatnya awan gelap, perasaan tertekan yang menutupi seluruh akademi dalam benar-benar lenyap, cukup banyak orang yang menghela nafas lega dan tampaknya telah terbebas dari beban yang berat ketika sinar matahari pertama turun dari langit, ada terlalu banyak tekanan di bawah kekuatan alam. Boneka iblis bumi sekali lagi bergegas turun dan muncul di depan Xiaoyan saat awan gelap memucat. Xiaoyan melirik boneka setan bumi, yang telah berubah sangat keperakan dan berkilau bahkan tanpa kehadiran sedikit pun kotoran di atasnya, senyuman puas muncul di sudut mulutnya, dia melambaikan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanannya, setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan dengan hati-hati menempatkan pil tulang darah jiwa surga ke dalamnya. Hanya setelah menyelesaikan semua ini, Xiaoyan benar-benar menghela nafas lega, tangannya dengan lembut mengusap dadanya dan bergumam pada dirinya sendiri, apa yang bisa dilakukan dengan kekuatan petir. Dengan api surgawi, tidak ada yang tidak bisa dimurnikan, karena kalian semua berani menerobos masuk ke tubuh saya, Anda akan membantu saya menerobos ke tingkat bintang ke-7. Xiaoyan perlahan menutup matanya setelah suaranya terdengar, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel pelatihan. Selama periode penyempurnaan pil ini, Xiaoyan mengandalkan apa yang disebut pil Spirit Realm
untuk dengan cepat mencapai puncak level Do Huang bintang 6, yang dia butuhkan hanyalah kesempatan kecil baginya untuk melakukan terobosan. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu periode waktu lain untuk mendapatkan kesempatan ini. Pada akhirnya, kekuatan petir yang menerobos ke dalam tubuhnya secara tak terduga memberinya kesempatan ini.